Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membimbing dan memberi petunjuk kepada kita sehingga kita senantiasa istiqomah dalam beribadah kepadanya. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya serta para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita semuanya. Meskipun dunia ini sedang dilanda sebuah wabah COVID-19, saya yakin kita semuanya tetap bersemangat untuk mengisinya dengan berbagai aktivitas ibadah. Yang dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sebagian besar kaum muslimin begitu bahagia ketika memasuki bulan Ramadan? Kita bisa membaca berbagai kisah dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat sampai kepada kita semuanya. Pasti akan ada rasa bahagia ketika bulan Ramadan itu hadir. Dan bagi orang-orang yang berpikir, tentunya dia akan mengetahui betapa banyak keutamaan-keutamaan itu yang akan kita dapatkan. Di mana keutamaan-keutamaan itu tidak bisa kita dapatkan di bulan selain bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 keutamaan yang jarang orang-orang mengetahuinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan yang tiada batas bagi orang-orang yang bermuhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan, khususnya saum dan qiyamul Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan ampunan tiada batas itu merupakan tafsir dari hadis Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Man shoma, barang siapa puasa, artinya seseorang yang berpuasa bukan puasa biasa, tetapi puasa yang imanan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban, dan bermuhasabah, menyampaikan penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita serta mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kita di awal balik sampai dengan detik ini luar biasa. Gugur dosa-dosa kita. Ada hadis yang hampir sama terkait dengan ibadah Ramadan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau yang tadi siangnya, sedangkan yang ini untuk malamnya, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Man qama, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut, imanan, bukan tarawih biasa, tarawih dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan di antara rokaat-rokaatnya kita bermuhasabah, mengalir air mata kita karena penyesalan. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, turun ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, coba hitung usia yang sudah Allah berikan kepada kita semua. 10, 20 tahun, 30, atau 40 tahun. Di kitab Riyadhus Shalihin ada bab yang menarik, yaitu bab 12.
Bab ini perlu kita perhatikan terkait dengan hakikat usia yang diberikan kepada kita. Hadis yang diambil oleh Imam Nawawi ini diambil dari hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu terkait dengan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, belum punya bekal cukup untuk Allah Subhanahu wa taala, maka celaka dia. Yang kedua, di atas 60 tahun, maka a'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun. Saat hisab mungkin orang tersebut dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seseorang yang dipanjangkan masa ajalnya, akhara ajalahu sampai dengan 60 tahun, hatta balagha sittina sanatan. Tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran dari realitas kehidupan kita, banyak kita jumpai anak-anak usia SD sudah mahir membaca Quran, menghafal Quran. Kalau kemudian sampai dengan 60 tahun seseorang belum juga terketuk hatinya, belum juga ada motivasi untuk belajar Al-Quran, lantas dengan cara apa dan kapan seseorang itu akan mulai? Dan bisa jadi orang-orang yang lalai itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sampai mereka berteriak-teriak, "Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini, beri kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kami yang tidak sama seperti yang sebelumnya." Ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 137. "Wa hum yastarikhuna fiha," dan mereka teriak di dalam neraka. "Rabbana akhrijna na'mal salihan." Ya Allah, tolong berikan kesempatan, keluarkan dari sini untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti amalan yang kami lakukan dahulu. Perhatikan jawaban Allah di ayat itu. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah berikan waktu yang begitu panjang? Ma yatadzakkaru fih, dengan waktu itu engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang akan dilakukan. Man tadzakkar, orang lain bisa, mengapa kamu tidak? Waja'akum nadhir, sedangkan sudah datang orang yang memperingatkanmu dengan itu. Masya Allah. Terus apa kaitannya dengan bulan Ramadan ini? Ini berarti apabila diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, maka jangan lewatkan. Kata pakar, separuh dari umur manusia digunakan untuk tidur. Jika manusia umurnya 40 tahun, kata pakar setengahnya digunakan untuk tidur. Kemudian untuk ibadah berapa tahun? Dan yang lain-lainnya kaitannya menyiapkan bekal. Iya, kalau selama 20 tahun amal ibadah kita ikhlas, benar dan diterima Allah. Kalau tidak, maka meniatkan segala sesuatunya untuk ibadah menjadi keharusan bagi seorang muslim, sehingga tidur dan aktivitas lainnya bisa bernilai ibadah, insya Allah. Maka di keistimewaan yang kedua di bulan Ramadan ini adalah dengan adanya kabar gembira dengan turunnya Quran surat Al-Qadr. Dalam bulan Ramadan ada juga satu malam yang sangat istimewa, yang sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata jika betul kita mendapatkan keberkahan malam itu. Seperti seseorang yang selama 83 tahun melaksanakan ibadah kepada Allah dan Allah ridha dengan amalan mereka. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, para sahabat pada masa Rasulullah SAW senantiasa merindukan Ramadan dan ingin berlama-lama dengan bulan Ramadan. Sehingga di keistimewaan yang ketiga ini ada dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa di surat Al-Baqarah ayat 183?
Mengapa di surat ini menjadi tanda keistimewaan bulan Ramadan? Karena ayat ini dibuka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kata ya adalah harfun nida. Ya, harfun nida untuk menyeru atau memanggil. Memanggil untuk jarak yang dekat, ya, yang menengah ataupun yang jauh. Satu contoh, ada teman kita Muhammad di sebelah samping kita, jarak yang begitu dekat. Ya Muhammad, ta'al. Ya Ali, ta'al. Dan selanjutnya diikuti amanu, yang dimaksud dari ayat ini karena Allah memanggil seluruh orang-orang yang beriman. Meskipun kadar keimanan mereka berbeda-beda, ada yang imannya kuat, ada yang menengah, ada yang imannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dipanggil dan diberikan hak yang sama untuk memperoleh kebaikan-kebaikan puasa di bulan Ramadan. Dan puncaknya adalah ketakwaan. Makanya kita selalu melihat bagaimana di awal-awal Ramadan biasa orang-orang yang jarang ke masjid jadi rajin ke masjid. Dan untuk mencapai pada puncak ketakwaan ini, tentunya puasa kita bukanlah puasa yang biasa. Artinya, lakukan puasa ini sesuai dengan ketentuan syariah. Ya, lakukan puasa ini sesuai dengan ketentuan syariah. Jadikan puasa kita lebih baik dari umat nabi-nabi terdahulu. Semoga dengan diberikannya kesempatan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada orang-orang takwa sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat ini yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah semangat kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.